Sekretari Setio Manunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta Ibu Linu Hayani. Yang kami hormati Wali Kota Magelang beserta Ibu Nersani Yanti SK, Ketua DPRD Kota Magelang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Job Fair tahun 2026 Kota Magelang, meraih peluang menuju karir masa depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, marilah kita buka dengan berdoa bersama yang akan dibacakan oleh Bapak Pardono SH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, sebelum acara ini dimulai, marilah sejenak kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon agar acara pada pagi hari siang ini senantiasa diberikan keberkahan dan keridhaan. Mohon izin doa akan saya bawakan secara muslim, dan bagi hadirin non muslim dipersilahkan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan mu'afin ni'amah wa yu'afin mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah. Rabbana la syukru wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 dengan penuh rasa syukur. Kami mohon ridho-Mu agar setiap langkah yang kami tempuh hari ini untuk catat sebagai ibadah dan kesucian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami, teguhkanlah hati kami dalam kejujuran, jernihkanlah pikiran kami dengan kebijaksanaan, dan kuatkanlah langkah kami dalam kebenaran. Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kekuatan serta kejelian hati, agar kami mampu menjalankan tugas dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing, tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk terus membangun bersama, melayani seluruh hati. Jadikanlah pemerintah Kota Magelang sebagai pemerintahan yang mampu menghadirkan pelayanan terbaik yang rukun, damai, dan sejahtera. Hindarkanlah kami dari segala bentuk penyimpangan, kelalaian, maupun kesombongan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Ya Allah, yang Maha Melindungi, limpahkanlah keberkahan-Mu bagi Kota Magelang, bagi para pemimpin kami,
aparatur pemerintahan, serta seluruh elemen masyarakat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat sinergi dan solidaritas sosial demi mewujudkan kota yang lebih maju, mandiri dan membahagiakan berbeda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, Ibu Suswati SDMP FSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kanjeng Raden Aryo Dr. Insinyur Haji Afrian Sahlur MSI IPU beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Haji Dawar Prasetyono beserta Ibu, Ketua DPRD Kota Magelang, Bapak Evi Serta Haryadi Kamil SH, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz SDMSI, Kepala BPPT Surakarta, Ketua Wakatim Evaluasi dan Evaluasi Pelaporan Sekjen Bina Penta dan PKK, Ibu Asisten Sekda Kota Magelang, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah Kota Magelang atau yang mewakili, Rektor Universitas Tidar Magelang, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Rektor Amikom Bina Patria atau yang mewakili, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kota Magelang, Ketua Apindo Kota Magelang, pimpinan perusahaan atau HRD rekruter perusahaan beserta joker tahun 2026 Kota Magelang, serta tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkah limpahan rahmat dari karunia beliau sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun juga. Kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan penuh Bapak Ibu tamu undangan semua sehingga kegiatan Job Fair tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yang kami hormati serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, dalam penyelenggaraan kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 ini dapat kami laporkan hal sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Kerja Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Adapun maksud dan tujuan kegiatan Job Fair ini adalah untuk
memudahkan dan membantu para pencari kerja memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu yang pendek, serta ajang mempertemukan secara langsung perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pencari kerja untuk selanjutnya dapat dilakukan proses rekrutmen dan seleksi kerja. Sedangkan tujuan kami menyelenggarakan job fair ini antara lain yang pertama, mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja secara langsung. Yang kedua, menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan penempatan tenaga kerja di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Yang kelima, mendukung upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Bapak Wali Kota serta tamu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa Kota Magelang pada tanggal 4 Juni 2026 berhasil meraih penghargaan terbaik pertama kategori penurunan pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dengan penghargaan berupa dana insentif fiskal senilai 3 miliar yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia bertempat di Hotel Yogyakarta. Dengan diadakan kegiatan job fair tahun 2026 ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Magelang untuk melayani sepenuh hati dan memfasilitasi masyarakat khususnya para pencari kerja dan dunia usaha yang membutuhkan pekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dengan kegiatan ini diharapkan akan semakin meningkatkan capaian dan kinerja pemerintah Kota Magelang dalam upaya mengurangi dan menekan kembali angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang. Kegiatan kami job fair tahun 2026 ini dibiayai murni atau sepenuhnya dengan APBD Kota Magelang. Jadi tidak ada CSR maupun sponsorship dalam acara ini. Kemudian waktu penyelenggaraan hari ini Selasa dan besok Rabu tanggal 28 dan 29 Juli 2026. Jam dari mulai pukul 8 sampai 3 sore. Tempat di Gedung Wanita Kota Magelang, Jalan Veteran nomor 4 Kota Magelang. Target dan sasaran kegiatan kami untuk job fair 2026 ini kita menargetkan pengunjung kurang lebih 2.000 pencari kerja selama 2 hari. Ada sasaran kami yang pertama pencari kerja lulusan baru atau fresh graduate. Prioritas utama ditujukan bagi lulusan baru dari jenjang SMA, SMK, diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Kemudian yang kedua juga para pencari kerja lama atau korban PHK, job seeker yang berpengalaman. Kita menyediakan wadah bagi pencari kerja tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun yang sedang kehilangan pekerjaan agar bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Kemudian yang ketiga, kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan job fair ini kami juga menyasar kelompok disabilitas dengan menyediakan kuota lowongan kerja khusus yang ramah disabilitas. Dan tentunya program ini mendukung program unggulan Bapak Wali Kota Magelang berdikarikan disabilitas. Kemudian yang keempat, perusahaan atau dunia usaha dan dunia industri, di mana kami membantu perusahaan untuk memberi tempat dan juga mendapatkan suplai sumber daya manusia lokal yang berkualitas sesuai kualifikasi jabatan secara cepat tanpa biaya iklan rekrutmen yang besar. Yang selanjutnya setelah job fair pada pagi hari ini diikuti oleh 18 perusahaan lokal, regional dan nasional yang beragam dari berbagai sektor, yaitu sektor industri garment ada 2 perusahaan, food and beverage ada 1 perusahaan, jasa telekomunikasi dan informasi 1 perusahaan, jasa konstruksi 1 perusahaan, jasa keuangan, pembiayaan dan perbankan 3 perusahaan, jasa manajemen dan sumber daya manusia 1 perusahaan, otomotif 1 perusahaan.
4 perusahaan dan penempatan pekerja migran Indonesia ada 2 perusahaan. Adapun perusahaan yang tergabung di dalam Joker 2026 ini antara lain pertama PT Permodalan Nasional Madani ada lowongan 120, PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfa Midi 100 lowongan, PT Anugerah Abadi Magelang 250, PT Sumber Baru Sentral Motor 10, PT Bank BTPN Syariah 33, PT Federal International Finance ada 10, kemudian Hotel Puri Asri ada 2, PT Armada Hadagraha ada 5, Muncul Group atau Destia Connection Hotel ada 30, PT Prima Karya Sarana Sejahtera 75, Aman Lama Group 8, PT Indomarko Prismatama 200, Bakabul 50, PT Karya Sejahtera Abadi Tama 100, PT Adicita Boga Inti Prima 40, kemudian yang terbanyak PT Libra Permana Semarang 1000, ada PT Sukses Mandiri Utama Magelang 150, dan yang kedua terbanyak PT Java Indo Corpora 500. Dengan total kebutuhan tenaga kerja yang tersedia tadi bisa kami jumlah sebanyak 2.681. Lowongan kerjaan ini kami utamakan untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma, dan S1, baik untuk lowongan dalam negeri, luar negeri, dan disabilitas. Event kegiatan Job Fair tahun 2026 ini selain melayani rekrutmen tenaga kerja, juga kami adakan side event. Yang pertama ada talk show, peluang, mekanisme, dan prosedur kerja luar negeri. Ini dengan narasumber dari BPTKMI Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, talk show mental baca memasuki dunia kerja, mental ready, career steady. Ini dengan narasumber dari psikiater RSUD dan Kota Magelang, Ibu Dr. Susini Rangkai Sari. Kemudian ada talk show dari seni memikat HRD lewat kata-kata. Ini dengan narasumber dari public speaker coach Rizka Ardila Prinkasari. Yang keempat ada workshop klinik bedah CV anti ghosting, trik dilirik HRD dalam 7 menit. Ini dengan narasumber dari Duta Alfa Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi dan wadah keberlanjutan dari program dan kegiatan pelatihan di Disnaker dalam acara Job Fair ini, kami juga memberikan kesempatan emas bagi alumni pelatihan di Disnaker. Namun karena keterbatasan tempat, jadi kami membawa 3 alumni dari Tata Boga, Barista, dan Barbershop untuk penampilan hasil karya mereka dalam merintis dan mengembangkan wirausaha, sehingga kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja melalui program unggulan Bapak Wali Kota Prodamai dapat dilihat hasil pembuktiannya. Demikian yang dapat kami laporkan. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, berdampak pada penurunan angka pengangguran dan optimalisasi layanan ketenaga kerjaan kepada masyarakat di Kota Magelang dan sekitarnya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat dan dengan sangat kepada Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia serta Bapak Wali Kota Magelang untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahan serta membuka secara resmi kegiatan Job Fair tahun 2026 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
merupakan rangkaian acara yang selanjutnya adalah sambutan selamat datang oleh Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Prasetyo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam. Izin yang kami hormati, yang kami banggakan, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Afrian Syahdur, MSI, IPU, beserta istri dan keluarga. Selamat datang di Magelang. Magelang adalah cantumnya Jawa, kampungnya tanah Jawa, musrik tanah Jawa. Ini seorang pemimpinnya ada di pusat Jawa dan di Magelang. Dan saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, senior kami, Guru Tengah, mendapatkan amanah sebentar memimpin Kota Magelang. Terima kasih. Dan saya hormati Ketua DPRD Kota Magelang, Kepala BPFD Semarang, Kepala BPFD Surakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Para asisten sekda Saudara Magelang, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang atau yang mewakili, Kepala BPJS Tenaga Kerja Magelang, Ketua TPPKK Kota Magelang, istri saya Pak Dimyati, Kepala Perangkat Daerah Camat dan Lurah se-Kota Magelang, yang saya hormati Rektor Pemilihan atau yang mewakili Rektor 5 dan Rektor Amikom Bina Patria atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala SMA dan Kejuruan se-Kota Magelang, Ketua Apindo Kota Magelang, Bidang Perusahaan atau HRD, Rekruter Perusahaan, peserta Job Fair tahun 2026, serta para pencari kerja tentunya. Pencari kerja anak-anak sekalian yang hari ini hadir beri kesempatan bagi Anda semuanya, gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kesempatan tidak datang dua kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat bernapas, selanjutnya sehat, semangat, tak kurang satu apapun, bahagia, lahir dan batin, nikmat silaturahim, sehingga kita semua bisa menghadiri dan mengikuti pembukaan Job Fair Kota Magelang tahun 2026 ini. Hadirin sekalian, saya hormati, pelaksanaan Job Fair ini adalah bukti bahwa pemerintah Kota Magelang yang membuka lebih banyak peluang bagi warganya. Di sini kita tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tapi juga mempertemukan harapan dengan kesempatan agar semakin banyak masyarakat bisa bekerja dan hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang atas penyelenggaraan Job Fair ini yang menghadirkan 18 perusahaan dan 2.681 lowongan kerja bagi lulusan SLTP, SMA, SMK, diploma hingga sarjana, termasuk peluang kerja di dalam negeri maupun di luar negeri, serta kesempatan bagi penyandang disabilitas. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh perusahaan
dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh mitra yang telah berkolaborasi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang perlu terus kita perkuat, sebab membuka kesempatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi agar semakin banyak masyarakat yang dapat bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Bagi sekalian, usaha sampaikan di sini, utama gelar ini mempunyai visi yang jelas dan tegas, yaitu visi utama gelar kota jasa dan perdagangan. Ini yang harus kita pahami bersama. Bulan kemarin, 2 bulan yang lalu, kami mendapatkan penghargaan. Kami menjadi kota terbaik di regional Jawa Bali tentang penurunan strategi penurunan angka pengangguran. Memang banyak masyarakat yang belum paham, dan aku sih nganggur kok oleh piala, oleh juara, dan kita mendapatkan uang pembenaran dari Kementerian Dalam Negeri sejumlah 3 miliar. Ini juara 1, Pak. Juara 1, juara 2-nya dari Bali, dan 3-nya dari Solo. Nah, jadi luar biasa dalam kerajaan. Nah, ini yang belum dipahami. Dan yang dikira adalah strategi kita, bagaimana kita menurunkan angka pengangguran yang ada di kota ini. Perkotaan berbeda dengan kabupaten, strateginya berbeda. Mengapa saya ambil visi kota jasa dan perdagangan? Karena memang kita ini bukan kota industri. Kita cuma 18 km persegi. Bagaimana kita bisa membuat industri untuk kita mengambil urusan atau kerja-kerja yang ada di kota Bali? Maka dari itu kita buka seperti job fair, vokasi dan lain sebagainya. Kita memfasilitasi, kita memfasilitasi anak-anak kita yang ingin kerja. Kerja tidak hanya di dalam kota Magelang saja. Anda bisa kerja dimanapun. Dunia ini luas. Anda bisa kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah ini masalah mentality. Di pendidikan karakter, pendidikan mental ini akan kita dorong terus di Magelang yang kita cintai bersama. Sehingga visi kota jasa dan kota perdagangan ini bisa kita implementasikan, kita kembangkan dan kita dorong di kota Magelang. Yang mau bergerak di bidang jasa. Tadi saya sampaikan ke Pak Menteri waktu di transit tadi bahwa strategi kami untuk kelas 2 SMA dan SMK ini sudah kita tanya, Anda ingin meneruskan kuliah atau Anda ingin bekerja? Harus, karena ini kaitannya sama database. Database ini kita gunakan seberapa peluang kerja, seberapa peluang usaha yang akan kita ciptakan, sehingga linear. Akhirnya kita paham kebutuhan tenaga, kebutuhan tempat kerja dan kebutuhan daripada anak-anak kami yang ingin kerja. Jadi seperti itu. Setelah kita tanya yang kuliah monggo, kita punya program beasiswa juga. Kemanfaatkan, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Yang kedua, setelah saya ingin kerja, kerjanya ada 2. Yang ingin kerja di perusahaan atau perkantoran atau dan lain sebagainya, atau instansi dan lain sebagainya, mereka juga ingin memilih sebagai pengusaha atau berwirausaha usaha. Nah, ini kita clustering, itu berarti jadi dunia semua kerjaan dengan rapi di kota Magelang. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tinggi kepada seluruh pihak yang sudah membantu, mendorong, mendukung apa yang menjadi program-program daripada pemerintah kota Magelang. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada ini patut kita syukuri bersama. Namun
Namun penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan apresiasi dari ikhtiar yang telah kita lakukan bersama. Karena keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika semakin banyak warga Kota Magelang memperoleh pekerjaan, memiliki penghasilan dan layak dan hidup lebih sejahtera. Itu adalah tujuan kita, tujuan pemerintah Kota Magelang. Jadi sekarang untuk itu, guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu kita tidak hanya membutuhkan kesempatan kerja yang luas, tapi juga sumber daya manusia. Ini yang kedua. Sebenarnya pada hari ini sekalian saya ngomongin sebenarnya, tapi waktu tidak mencukupi, jadi pas momen berikutnya. Jadi Kota Magelang menuju era SDM di 2027. Kenapa ini sangat canggih? Kenapa itu menjadi penting? Karena SDM ini yang menentukan peradaban suatu negeri, peradaban suatu bangsa. Cuma SDM. Dan SDM ini, pendidikan ini, SDM ini yang bisa memutus rantai kemiskinan, rantai kesenjangan yang ada di negara kita. Ini harus menjadi komitmen kita bersama, harus menjadi tujuan kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang besar, menjadikan peradaban yang baik kalau kita tidak mempunyai sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas. Kalau punya banyak sumber daya alam, menurutnya perlu SDM yang mempunyai baik. Nah, Kota Magelang di depan untuk mengembangkan bagaimana sumber daya manusia ini menjadi hal yang fundamental atau hal yang utama. Human capital development. Ini saya kembangkan di Kota Magelang. Seperti itu. Human investment ini saya kembangkan di Kota Magelang. Sehingga apa? Kita siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sekarang Vietnam sudah perlu maju begitu kerja. Berarti kita akan susul. Saya yakin 2045 akan menjadi negara emas, makanya asal kita beriman, kita fokus, kita barang-barang kita pasti bisa dengan tujuan yang sama. Jadi karena itu saya sangat mengapresiasi ketika dokter ini tidak hanya membuka akses terhadap ribuan lowongan pekerjaan, tapi juga membekali para pencari kerja agar lebih siap. Jadi sebenarnya di Kota Magelang ini sudah kita buka setiap harinya itu membuka lowongan pekerjaan di kantor Dennaker dan Transmigrasi yang ada di Jalan Raya ini. Hampir setiap minggunya ada tes wawancara di sana. Dennaker juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin berusaha. Seperti itu, makanya kita kembangkan pelatihan dari Kota Magelang itu lebih kepada apa? Minat-minatan, bukan paksaan, bukan sekedar pengen pelatihan, mendapatkan ongkos, mendapatkan uang makan, mendapatkan alat, mendapatkan akhirnya dari 100 yang kita dari 100 yang kita bina, dari 100 yang kita pelatihan cuma 2 atau 3 orang yang menjadi pengusaha atau yang pengusaha. Ini kurang efektif. Ini menghalang-halang orang lain. Sekarang siapa yang mau silakan. Ini masalah minat, masalah minat. Maka sekalian melalui BACV, di sini, yang wawancara kita di Dennaker, edukasi pola kerja, pola negeri di Dennaker juga, ada talkshow tentang kesehatan mental, wawancara mental. Jadi dunia ini bukan cuma di Kota Magelang saja. Dunia ini luas, silahkan ada berkarir di mana-mana. Tapi saya kasih kepada semuanya, anak-anak sekalian, karena kesuksesan itu bertemunya opportunity dengan diri kita sendiri, kesempatan, dan kemampuan skill dan sukses. Nah, orang keluar sampai yang lagi sendiri
bagus, uang tidak ada, tidak sukses. Makanya negara, pemerintah hadir menghadirkan peluang-peluang itu. Dan sekalian, saya berharap bekal tersebut tidak hanya membantu para pencari kerja, oleh pekerjaan dan juga membuat mereka mampu berkembang, berkembang, dan juga membuat mereka mampu beradaptasi, bertahan menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Jangan santai-santai. Semakin Anda menunda-nunda, kesempatan Anda abaikan akan semakin berat ke depannya. Karena lulusan-lulusan baru yang lebih mempunyai kualitas tentunya, yang lebih siap, yang akan merebut peluang ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan berapa paling Pak aku nganggur jalur kaya, Pak aku nganggur jalur kaya. Saya kita buka lowongan kalian, awas barang itu datang, sesuk bisa boleh awet, sesuk bisa boleh eksos. Ini kita sudah buka, ini kita komitmen mau kita manfaatkan bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jofer utama gelar tahun 2026 secara resmi saja akan dibuka. Sekalian, tentunya di kesempatan ini sungguh luar biasa. Saya mengucapkan kepada Pak Wamen dan keluarga itu yang telah menyempatkan waktu hampir 28 bulan untuk membuka Jofer ini. Itu suatu kehormatan, suatu penghargaan tertinggi untuk masyarakat Pamulang, untuk pemerintah Kota Pamulang. Sehingga hal seperti ini menunjukkan kita adakan dari 1 tahun bisa 4 atau 3 kali, sehingga anak-anak kami yang memerlukan pekerjaan, yang memang mereka butuh pekerjaan akan bisa tertampung. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini selalu mendapatkan kemudahan, kesuksesan dan kelancaran dari berkat Allah Subhanahu wa taala. Berminta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, merupakan rangkaian acara yang selanjutnya adalah sambutan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Syakir, MSI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati ini hadir Bapak Wali Kota Malang, Bapak Haji Damar Prasetyono, bersama Ibu. Salam kenal Ibu. Yang saya hormati hadir juga Ketua DPRD Pamulang, Bapak Ikin bersama jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Aziz, Bapak saya Amai, dan saya Kolonel Pertama
Pak Jokowi Kiai Ma'ruf masih jadi hadis, sekarang juga masih ya. Ya, saya hormati juga Hadir selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, Ibu Susiawati, Kepala BPJS Tenaga Kerja Kota Magelang dan Ketua Apindo Kota Magelang, Bapak. Saya bersama rombongan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga hadir istri dan keluarga, kemudian Kepala BPPP Semarang, Bapak Vicky, Kepala BPPP Surakarta, Bapak Ferry, dan seluruh staf Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Ibu pimpinan perusahaan beserta joker dan para pencari kerja yang dari lulusan baru serta hadirin yang berbahagia pada siang hari yang berbahagia ini. Melalui sambutan ini saya ingin membacakan pantun. Nanti kalau oke jawabnya bagi semua. Jalan-jalan menikmati pagi, indah pesona kota Magelang. Bertemu perusahaan di Joker hari ini, semoga kesempatan kerja semakin berlimpah. Di daerah kami juga bicara soal Gunung Tiar berdiri menawan. Udara sejuk menyejukkan hati. Joker hadir membuka harapan, mempertemukan talenta dengan peluang yang pasti. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam acara job fair di Kota Magelang, dan tentunya tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota Magelang. Semoga acaranya berjalan lancar, sukses, dan tentunya dapat memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan joker di Kota Magelang pada tahun 2020. Dunia kerja saat ini dapat
saya katakan belumlah begitu kondusif, masih ada pengangguran, masih ada pekerjaan yang belum layak, masih terjadi mismatch atau ketidaksesuaian potensi dan syarat jabatan. Sementara di pihak lain dari beberapa suguhan narasi yang kita baca atau kita ketahui seperti ketegangan geopolitik global, disrupsi teknologi yang bergerak secepat kilat, perubahan iklim dan inflasi membuat pasar tenaga kerja makin kompetitif dan tidak menentu. Dalam situasi menurut ketidakpastian ini, penyelenggaraan job fair atau bursa kerja yang efektif memegang peran yang jauh lebih krusial dan strategis daripada saat kondisi ekonomi sedang stabil. Job fair berperan sebagai oase penyertaan karena pelamar dapat langsung berinteraksi dengan HRD, menyerahkan berkas, menunjukkan soft skill dan mendapatkan umpan balik kepastian proses seleksi jauh lebih cepat. Job fair juga menjadi wadah tanggap darurat ekonomi. Job fair mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang justru sedang berada di tren positif dan membutuhkan talenta yang sangat cepat, sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja yang sempat terputus akibat PHK di tempat sebelumnya. Banyak sektor industri tradisional yang saat ini sedang lesu, sementara sektor baru seperti ekonomi hijau, teknologi digital dan logistik justru sedang berkembang sangat besar. Pencari kerja seringkali bingung bagaimana cara beralih arah karir. Melalui booth yang beragam, pencari kerja dapat melihat langsung sektor mana yang masih kokoh, bertahan, dan membuka lowongan kesempatan kerja. Ini adalah tempat terbaik untuk melakukan riset pasar secara langsung dan menyesuaikan keterampilan diri dengan kebutuhan industri terkini. Tadi saya dengar laporan dari Bu Garis dan beberapa perusahaan itu, dan siap memberikan kepada budi gitu ya. Job fair juga mengembalikan sisi kemanusiaan dan harapan. Mencari kerja di era yang tidak kondusif bisa sangat merusak kesehatan mental dan memicu rasa frustasi yang mendalam karena penolakan yang bertubi-tubi di dunia kerja nyata. Melalui job fair, kita bertemu secara berjuang kerja dalam satu ruangan, sehingga memberikan suntikan moral bahwa saya tidak berjuang sendirian. Selain itu, job fair biasanya dilengkapi dengan kegiatan walk-in interview, seminar, dan kelas-kelas yang dibuat oleh para penyelenggara. Kemudian para pencari kerja dapat berinteraksi dengan job fair pada hari ini. Bagi pemerintah, job fair menjaga stabilitas nasional. Pengangguran yang tinggi di era yang tidak kondusif adalah sumber pendek bagi ketimpangan sosial dan potensi kerawanan. Job fair juga membuktikan bahwa negara adil dan konkret ini adalah langkah aktif menjaga daya beli masyarakat dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga melalui penguatan sektor ekonomi keluarga. Bapak Ibu yang hadir hari ini yang saya hormati, sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ketenagakerjaan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa saat ini ada sebuah raksasa ekonomi yang sedang tumbuh subur tepat di sebelah kita. Namun seringkali tidak pandang sebelah mata. Raksasa itu bernama UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM bukan lagi sekadar alternatif tempat pelarian saat Anda ditolak operasi.
UMKM adalah tempat bekerja yang sesungguhnya, tempat di mana karir Anda bisa tumbuh dengan cara yang luar biasa. Bekerja di UMKM memaksa kita untuk menjadi kreatif, adaptif, dan solutif dengan keterbatasan yang ada. Ini adalah inkubator yang sangat baik. Masa depan ekonomi kita tidak hanya digantungkan pada segelintir perusahaan besar, melainkan pada jutaan UMKM yang bergerak lincah di akar rumput. Untuk itu, kepada generasi muda yang sedang mencari pekerjaan, jika hari ini pintu-pintu koperasi yang sangat besar untuk terbuka untuk Anda, jangan menganggap diri Anda gagal. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Kota Malang beserta seluruh jajaran yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat. Kepada dunia usaha dan industri, terima kasih telah memenuhi panggilan mulia ini. Kami berharap proses rekrutmen kali ini berjalan inklusif, transparan, dan adil. Berikan kesempatan terbaik bagi anak muda provinsi atau Kota Magelang untuk membuktikan bahwa mereka adalah aset yang sangat berharga yang siap membawa perusahaan Anda melompat ke lebih tinggi. Dan kepada para pencari kerja, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri, tampil percaya diri, tunjukkan kemampuan yang terbaik, dan jangan mudah menyerah, apalagi belum memperoleh hasil yang sesuai harapan. Kesempatan akan selalu hadir bagi mereka yang terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Manfaatkan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap Job Fair pada Magelang ini mampu mempertemukan lebih banyak pencari kerja dengan perusahaan, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah Kota Magelang ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Semoga kolaborasi yang telah terbangun ini terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutan ini, saya menutup dengan sebuah pantun kembali. Bunga melati, harum mewangi. Mekar indah di pagi cerah. Mari bekerja sepenuh hati, Indonesia maju, masyarakat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembukaan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia didampingi oleh Wali Kota Malang. Tiga, dua, satu.
Selanjutnya itu adalah video kita sampaikan Kota Magelang membangun bersama melayani seprogram. Kita ambil video di sini. Kota Magelang membangun bersama melayani seprogram. Baik. 1, 2, 3. Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh hati. Terima kasih. Selanjutnya peninjauan Book Job Fair tahun 2026 Kota Magelang oleh Wakil Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia, Wali Kota Magelang dan pembangunan yang lainnya. Program kita lagi nge-push itu weldernya apa? Welder ya? Ya, jelas ya. Sudah memberangkatkan berapa? Udah banyak Pak, kalau banyak ya. Kalau bulanannya kita sudah 5 Iya. Bahasanya gimana Pak? Mungkin bisa gini, formal dan formalnya untuk bahasa untuk Eropa kita ada pembakaran bahasa Inggris dan kita juga ada khusus untuk penempatan di Norway sama Finland. Mana lagi? Di Eropa ada Eropa, di Polandia ada, Slovakia ada, di Finland, Norway, di Finland. Sekarang nggak sering walking itu. Pak, sekarang bukan. Aku di sana Pak. Alhamdulillah lah, lancar pokoknya. Iya. Kayaknya pas. Di Solo di nanti sekarang. Rana perusahaannya Pak Edi gitu. Kayak kenalan itu keluar masuk keluar masuk.
Tenang aja. Oh gitu. Kalau ada itu kan saya bilang Pak Ade bahwa ini IPO. Ya, kata modal. Iya, pokok itu semua dulu IPO. Betul enggak? Saya kan ada perusahaan keluarga yang dua generasi. Salah tiga karena tidak tahu lorong-lorong generasi pertama. Kalau generasi kedua masih Mengembangkan, membesarkan. iya, masih tahu orang tuanya ngeprosesnya kayak apa. Secara merdeka Satu semua satu. Pokoknya generasi makanya hati-hati sih kalau muncul kan. oh jago-jago ya anak-anak bawah. Generasi ketiga. Usianya itu generasi ketiga. Operator yang mana? Baru bisa dijual. Ya.
Aku janggal menghubungi dari Tanu. Kita dari 2018 kali ini ya. Kasih ya Mas. Bisa pindah. Ya. Sama Wali. Support Suwi ra pedho. Kalau nggak ikhlas ya bayar. Iya. Susah kalau ngukur laki-laki. Rambutnya soalnya pendek. Sibuk sama HP. Kadis. Pak Wali mana? Kadis. Kan anak-anak sekolah. Oke. Ya memang kondisi geopolitik, geoekonomi yang terjadi di dunia yang sebetulnya itu kan dari dilema dampak global terhadap sehingga pemerintah yang kita bisa pemerintah daerah harus mewaspadai ini yang berdampingan dengan sering hati-hati dan
memang terjadi beberapa sektor industri yang berdampak terhadap ekonomi ini, tentunya kekurangan karyawan karena pasokan atau bahan baku yang kita gunakan nilainya melonjak secara nilai yang pekerjaan baru ya digitalisasi ini harus bekerjasama dan kolaborasi yang sangat kuat dan harus kita perkuat sampai ke daerah. Sekarang saya KTP-nya
tinggi juga. Kemenangan hanya 2-1 bagi Leeds. Ya, sehingga menanggap para usaha sudah berikhtiar, sudah berusaha menyelesaikan modal di tahun 2024, namun tetap mengalami kerugian secara terus sampai 5 tahun. Sudah diaudit oleh kantor akuntan mudik dan dinyatakan memang rugi. Maka mulai tanggal 31 Juli sudah tidak operasional, akan dilakukan penutupan dan juga ada PHK. Sekarang prosesnya lagi berjalan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Itu nantinya supaya ada titik temu terkait dengan pesangon dan PHK yang menjadi kewajibannya perusahaan. Nah, apa dilakukan pemerintah? Ya, memastikan bahwa PHK itu adalah pilihan terakhir. Kalau memang harus PHK, maka dipastikan hak karyawannya, BKP, JHT yang tentunya terkait dengan BPJS dan pemerintah, ya, itu harus segera dibayar. Yang kedua, terkait dengan pesangonnya. Yang ketiga apa? Menginformasikan kepada pekerja PHK itu mengakses lowongan di Jawa Tengah sangat banyak karena industrinya industri di bagian padat karya dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka memberikan informasi diakses dan juga akses pelatihan. Contoh kemarin yang di Sabon dari 600 yang sedikit itu sudah ada 400 dan sekarang proses berarti bekerja di perusahaan terus diali ada online dan lain sebagainya dekat dengan situ. Jadi jangan sampai nanti ketika ada PHK itu kita tidak memberikan informasi, tidak mengaktifkan tugas pekerjaan. Dan terkait dengan BLT ini nanti masih dipertimbangkan Lewat mobil.
Bicara terbuka kita kan ada 4,sekian% ya, setara dengan 950.000. Dari kecil itu sudah ada serapan tenaga kerja sampai dengan semester pertama ini 215.000 itu ya terserap di Jawa Tengah. Belum teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja di luar Jawa Tengah dan ke luar negeri. Data menunjukkan yang luar negeri sudah 23.000 dari kita yang ke Jawa Tengah yang bekerja menjadi PMI, baik itu jadi kita lumayan bagus saya tanya serapan tenaga kerja. Kita lihat ketika joker-joker kayak gini lowongannya itu kadang-kadang dengan yang mendaftar, yang mengakses lebih banyak lowongannya. Artinya ketersediaan untuk kita bekerja mengakses pekerjaan itu masih cukup banyak. Yang paling penting sekarang ini bagaimana anak-anak itu dipersiapkan terkait dengan hard skill-nya, keterampilannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah soft skill-nya, attitude, kedisiplinan, mental, dan lain sebagainya. Jangan sampai attitude-nya kurang baik, tidak disiplin, mentalnya kurang bagus. Baik. Sekarang ini banyak anak-anak yang Ya, jadi kita tidak boleh mendikotomikan, membeda-bedakan. Perusahaan tetap ada yang mau rekrut atau efisiensi. Karena kemarin itu penting membantu ya bahwa di masyarakat di wilayah Magelang itu kebetulan banyak perusahaan baru seperti itu hotel, nah itu maka rekrutmennya misalnya buka malam yang pas kebetulan itu maka Kota Magelang nomor 1 angka pengangguran. Ini kan karena kebijakan pemerintah kota yang memberikan keleluasaan untuk investor masuk ke Kota Magelang pas bersama-sama, maka tahun 2026 kita juara 1 menurunkan angka. Jadi sebenarnya di Kota Magelang lebih fleksibel usaha karena tenaga kerjanya juga bayangin di Magelang itu ada 2 besar sehingga kita tidak kesulitan mencari tenaga yang terampil. Nah, sedangkan perusahaan padat karya di Kota Magelang tidak ada, kecuali hanya beberapa seperti pabrik, cengkeh, itu hanya ratusan orang. Tapi yang ribuan hampir banyak. Jasa dan perdagangan harapannya tumbuh dan berkembang, tingkat penganggurannya semakin turun. Jadi kami juga minta teman-teman dari media ini menginformasikan tentang itu. Ya, kita berkembang antara yang kasus, ya kasus PHK, kasus DKI dan lain sebagainya tentang perubahan. Banyak yang Oh iya, itu gak dihitung data, yang penting kan ono tenaga kerja. Bayangin saja. ya gini, Kalau di konsepnya ketika pemerintah membolehkan kota ada anak-anak bekerja di luar negeri, tidak. Begitu dodolan ini tidak akan seminggu bisa. Ini moratorium nasional. Kalau gitu mungkin orang yang harusnya yang tidak bekerja jauh atau tinggal di pengangguran. Jadi itu namanya pengangguran ketika tidak suluh. Nah, makanya kenapa di Magelang karena
ini kebetulan menyebabkan jangan nek kue bekerja sama itu meskipun di bawah UMR itu masih berhitung. Nek kerja bantu tanggone dodolan seminggu sekali. Sekarang kan kalau biasanya Bagaimana semua ya. tadi BPS kita siswa pun bareng-bareng. Assalamualaikum. nanti nih misalnya itu kapan biji Kembali ke nakar. Seorang better to minum. Ini tim sukses saya yang saya pikirkan jadi juara satu. Ayo bos, sebenarnya dengan bapak. Tahan dulu di situ, tahan di situ. Hah? Ya nggak bisa, orang sana penuh kok. Ya. Kemauan aku. Aku mungkin bisa jelaskan dulu kegiatan ini dalam rangka apa, terus berapa sasaran calon tenaga kerja yang acara job fair ini memang acara tahunan dari Dinas Tenaga Kerja dalam rangka komitmen pemerintah pengurangan tingkat pengangguran terbesar. Apalagi kemarin menawarkan kali satu se-Jawa Bali penurunan PPT. Jadi kami komitmen dan tidak konsisten nanti selalu mengerjakan job fair. Jadi nanti harapannya bisa kita targetnya 2.000 orang, namun dari perusahaan-perusahaan malah lebih dari itu mereka menyediakan lowongan 2.700. Jadi mohon dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari kota maupun luar. berapa perusahaan yang terlibat? Karena dari Bapak Wali Kota menghendaki jumlah kita sehingga tempatnya terbatas, kita hanya bisa menyediakan 18 perusahaan. Sebenarnya lebih dari itu yang ingin ikut, namun karena kurang tempat sehingga hanya 12 saja. Berapa hari? Ini dilaksanakan 2 hari. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sayangnya aku